البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di pertengahan muka surat 337 dari Syarah Kitabil Iman. Masih menukilkan kalam dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menukilkan ucapan Imamul Haramain terkait dengan perselisihan para tokoh tentang apa kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh manusia. Wa qala al-Muqtarih mengatakan, la ikhtilafa fi anna awwala wajibin khitaban wa maqsudan al-ma'rifah. Tiada perselisihan bahwasanya kewajiban pertama yang dengan itu manusia diajak bicara dan dengan itulah wahyu dimaksudkan untuk turun. Demikian pula syariat didatangkan, maksudnya adalah al-ma'rifah, agar manusia mengenal Allah. Wa awwalu wajibin istighalan wa adaan al-qasdu ilan nadhar. Kata si Muqtarih tadi, bahwasanya kewajiban pertama yang harus manusia itu menyibukkan diri dengannya dan menunaikannya adalah keinginan untuk melihat, untuk memeriksa. Ini kata dia. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa fi naqlil ijma'i nazarun kabir. Di dalam penukilan ijma' ini perlu ada penelitian yang besar, yaitu masih dikritik. Wa munaza'atun tawilah, ada perselisihan yang panjang. Hatta naqala jama'atun al-ijma' fi naqidih, sehingga sejumlah ulama menukilkan kesepakatan untuk membatalkan penukilan yang pertama. Wastadallu bi itbaqi ahlil asril awal, dan mereka, yaitu sejumlah besar ulama, berdalilkan dengan kesepakatan orang-orang yang ada pada zaman pertama, yaitu para sahabat, ala qabulil Islam, untuk menerima Islam, mimman dakhala fih, dari orang yang masuk ke dalam Islam itu, min ghairi tangqib, tanpa melakukan penelitian. Ya, Nabi sudah mengatakan, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Mereka bersaksi la ilaha illallah. Bukan perintah pertama kepada ahlul Yaman adalah memeriksa alam semesta dan seterusnya. Wal asaru fi dzalika katsiratun jidda. Asar-asar, dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Kewajiban pertama adalah yaitu mentauhidkan Allah, mengenal untuk mentauhidkan Allah, bukan malah meneliti alam semesta. Wa ajabal awwaluna an dzalik, kelompok pertama menjawab bantahan tadi dengan mengatakan bi annal kufar kanu yadzubuna an dinihim. Orang-orang kafir dahulunya mereka membela agama mereka. Wa yuqatiluna alaih, berperang demi membela agama mereka. Faruju'uhum anhu dalilun ala zuhuril haqqi lahum. Maka rujuknya orang-orang kafir dari agama mereka itu sebagai dalil tentang jelasnya kebenaran untuk mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi meneliti, kata kelompok pertama. Baik. Lalu siapa yang diwajibkan untuk pertama kali meneliti kalau begitu? Orang kafir saja langsung mereka rujuk kepada kebenaran adalah menunjukkan mereka sudah tahu kebenaran, langsung mereka bersyahadat
Kemudian siapa berarti yang diwajibkan untuk harus meneliti lebih dulu sebelum bersyahadat? Jelas di masa kekufuran pun banyak orang yang berusaha mencari tentang Allah, meneliti tentang Allah. Setelah tahu langsung syahadat. Tidak perlu menunda-nunda lagi. Tanpa disuruh mereka akan berusaha mencari siapa sesembahan mereka. Wa muqtada hadza, masih pendapat kelompok pertama yang mewajibkan nazar atau al-qasdu ilan nazar. Kata mereka, tuntutan dari masalah ini annal ma'rifatal madhkurah yaktafi fiha bi adna nazar. Bahwasanya makrifah yang disebutkan bahwasanya wajib mengenal Allah itu cukup di dalamnya dengan penelitian yang paling sederhana. Tetap apa? Kata mereka, kewajiban pertama ya meneliti. Tapi yang betul tetap apa? Kewajiban pertama bersyahadat. Masalah meneliti, di masa kufurnya mereka, mereka sudah berusaha meneliti. Terutama orang-orang mu'allaf itu. Sebelum bersyahadat mereka mungkin sudah sekian hari memikirkan, menimbang-nimbang, membandingkan kitab suci mereka dengan kitab suci Quran. Mereka sudah meneliti. Maka langsung kita suruh bersyahadat. Tidak perlu diajak meneliti lagi. Bi khilafi ma qarraruh, kata mereka, ini berbeza dengan yang ditetapkan oleh kelompok kedua yang mengatakan kewajiban pertama adalah mengenal Allah. Wa ma'adzalika fa qaulullahi ta'ala, bersamaan dengan itu maka firman Allah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka tegakkanlah wajahmu untuk agama ini dalam keadaan lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia ada di atasnya. Hakikatnya apa? Mereka mengenal Allah secara fitrah, mengenal Allah, tahu bahwasanya alam semesta diciptakan oleh Allah. Jadi tinggal bersyahadat, tidak perlu susah payah meneliti lagi. Meneliti nanti tambahan. Kewajiban pertama adalah syahadat. Wa hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia itu dilahirkan di atas fitrah. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Zahirun anna fi daf'i hadhil mas'alah min asliha. Ini jelas sekali untuk menolak masalah itu dari asalnya, yaitu manusia sejak awal ini sudah mengenal Allah walaupun secara fitrah, tidak secara terperinci. Berarti tinggal apa? Bersyahadat, selesai. Tidak perlu sampai susah payah meneliti dan menunda-nunda bersyahadat. Inti pembahasannya itu aja sudah. Wa sayati mazidu bayanin lihadza fi kitabit tauhid, dan akan datang tambahan penjelasan tentang masalah ini dalam kitab tauhid, yaitu di akhir-akhir Sahih Bukhari, bukan paling akhir betulan tapi di akhir-akhir insyaallah taala. Wa qad naqala al-qudwah Abu Muhammad ibnu Abi Jamrah an Abil Walid al-Baji an Abi Ja'far As-Samnani wa huwa min kibaril Asy'ariyah. Abu Ja'far As-Samnani dari pembesar Asy'ariyah mengatakan annahu sami'ahu yaqul, Al-Baji dari pembesar Malikiyah mendengar As-Samnani berkata, inna hadhil mas'alah min masailil mu'tazilah. Iya, ma'ruf. Sesungguhnya masalah ini, apa sih kewajiban pertama? Ini masalah-masalah yang didengung-dengungkan, dibangkitkan oleh Mu'tazilah. Prakteknya apa sebenarnya? Baqiyat fil madhab. Ternyata ini masih kekal di dalam madhab ini. Iya, Asy'ariyah memang masih banyak terkesan dengan Mu'tazilah, ma'ruf. Sebagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi itu. Jelas sekali ajaran Mu'tazilah masih banyak di situ dan dia tidak mampu membantah. Walaupun dia mengatakan di awal-awal tafsirnya, saya akan tampilkan ini untuk membantah. Tapi seringkali setelah menampilkan, dia malah tidak membantahnya. Wallahul musta'an. Ya, beliau sendiri mengeluh. Siapa ini? Abu Ja'far As-Samnani. Selesai dari Fathul Bari. Wa kama marrabina, sebagaimana telah kita lewati, annal adillata tadullu ala wujudil hisabi ala a'malil qulub. Kita kembali ke inti pembahasan tentang apa? Di antara iman itu adalah mengenal Allah Ta'ala, dan ini amalan hati. Dalil-dalil menunjukkan tentang adanya pemeriksaan pada amalan-amalan hati. Wahya uquduha wa azaimuha, yaitu keyakinan-keyakinan hati dan tekadnya hati. Jelas ini akan diperiksa. Bahkan di alam kubur pun ditanya tentang keyakinan. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini keyakinan.
dengan konsekuensinya. Wa amma haditsun nafas, adapun ucapan jiwa, jiwa sekedar apa? Bisik-bisik. Walam yahsul bihil azm, namun tidak sampai terbentuk tekad, fala yu'aqabu alaih, maka manusia tidak dihukum dengan sebab itu. Sekedar apa? Terbersit di dalam hatinya ingin begini, tapi kemudian tidak betul-betul menjadi tekad, maka ini tidak dihukum. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah. Nah, kita murajaah. Apa kena mengena? Apa keterkaitan Ibnul Mulakin dengan Ibnu Hajar? Siapa yang membantu menjawab, anak-anak? Siapa guru siapa? Siapa guru siapa? Siapa cikgu siapa? Hadif aja. Siapa cikgu siapa? Ibnul Mulakin kenapa? Iya betul, guru dari Ibnu Hajar, tamam. Wa fil ayah, di dalam ayat tersebut, akhir-akhir Al-Baqarah dohirnya ya, yang beliau inginkan. Dalalatun lil madhabis sahihil mukhtar. Ada pendalilan, ada penunjukan untuk madhab yang benar yang terpilih. Alladzi alaihil jumhur, yang mana jumhur ulama ada di atasnya. Anna af'alal qulub, bahwasanya amalan-amalan hati, idastaqarrat, jika menetap, betul-betul sudah apa? Memang diinginkan, bukan sekedar ingin kemudian dihilangkan. Yu'akhadhu biha, dia akan dihukum dengan sebab itu, yaitu ada hukumannya. Kalau niat baik ya ada pahalanya. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang dibicarakan oleh jiwanya, atau yang dia bicarakan dengan jiwanya, malam ta'mal bih au tatakallam, selama jiwanya itu selama umat ini tidak mengamalkan isi hatinya atau mengucapkan isi hatinya tadi, famahmulun alama idalam yastakir, maka ini dibawa kepada apabila bisikan hati tadi tidak menetap, tidak sampai menjadi niat dan tekad. Wadzalika ma'fuun anhu bila syak, dan itu dimaafkan tanpa ada keraguan. Li'annahu la yumkinu lil aling fikaku an, karena tidak mungkin manusia melepaskan diri dari bisikan hati. Ya selalu ada aja bisikan setiap saat. Bi khilafil istiqrar, berbeza dengan penetapan, yaitu sampai terbentuk jadi niat dan tekad. Ini mungkin untuk dihindari. Selesai dari at-tawdih. Sekarang masuk ke hadisnya. Al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20. Qala al-Bukhari rahimahullah. Al-ishrun haddatsana Muhammad ibnu Salam. Lamnya di takhfif tanpa tasdid. Qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memberikan perintah kepada mereka, beliau memerintahkan pada mereka amalan yang mereka mampu, tidak sampai memberatkan mereka. Qalu, mereka mengatakan, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Yaitu sahabat dengan semangat mereka ingin perintah yang lebih berat agar derajatnya banyak, tinggi dan pahalanya banyak. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk Anda dosa Anda yang terdahulu dan belakangan, yaitu wajar kalau Anda amalannya ringan-ringan karena Anda sudah diampuni, sementara kami tidak seperti Anda, kami perlu amalan lebih banyak. Mereka minta syariat yang lebih kuat lagi atau lebih banyak lagi. Fayaghdab, maka Nabi marah. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi, sehingga diketahuilah kemarahan itu pada wajah beliau. Mestinya komanya setelahnya ya. Summa yaqul, kemudian Nabi bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling berilmu di antara kalian tentang Allah adalah aku. Rijalus sanad Muhammad ibnu Salam bitakhfifil lam huwa Abu Abdillah Muhammad ibnu Salam ibni Faraj as-Sulami al-Bukhari al-Baikandi al-Kabir, muhaddisu ma wara'an nahr, muhaddis di belakang sungai.
Siapa yang paham ini? Insya Allah sudah pernah disebut ya. Di belakang sungai maksudnya sungai apa? Maksudnya sungai apa? Sungai apa? Siapa yang tahu? Beliau ahli hadis di belakang sungai. Maksudnya sungai apa? Sungai Buluh kah? Sungai Besi? Sungai Nil. Siapa lagi? Sungai apa kira-kira? Ya? Iya, saya sungai apa? Jaihan atau Jaihun, betul. Siqotun min rijalil jamaah. Siqoh. Termasuk apa? Rawi dari jamaah muhaddisin. Semuanya meriwayatkan dari jalur beliau. Terutama kutubus sittah. Wa huwa alladzi qol. Beliau inilah yang mengatakan anfaqtu fi talabil ilmi arba'ina alfa. Saya menginfakkan harta untuk mencari ilmu itu 40.000. Biasanya kalau dimutlakan maksudnya adalah 40.000 dirham. Dirham di masa itu ya wallahu alam. Wa mislaha fi nasrih. Dan juga untuk menyebarkan ilmu saya sampai menginfakkan duit 40.000 dirham lagi. Betul-betul mengorbankan segalanya untuk belajar dan untuk fisabilillah, untuk mengajarkan ilmu. Waqal, beliau mengatakan inilah ahfadhu nahwa khamsati alafi hadis. Saya benar-benar menghafal kurang lebihnya berapa ini? 5.000 hadis di zaman dulu dengan sanadnya tentunya. Wa kana Muhammad ibnu Salam min kibaril muhaddisin. Muhadis besar. Walahu hadisun katsir, punya hadis yang banyak. Warihlah, ia punya perjalanan. Beliau melanglang buana. Wa musannafat, karya-karya tulis. Fi kulli babin minal ilm, dari setiap bab dari ilmu. Wa yuqal, diceritakan, innal jin kana tahduru majlisah. Sesungguhnya jin itu menghadiri majelis beliau. Wa kana Ahmad yu'azzimuh, Imam Ahmad mengagungkan Muhammad bin Salam. Wangka saroko lamuhu fi majlis syekh, fi majlisi syekh. Pernah di majelis seorang syekh, pen beliau ini patah. Mungkin apa? Saking banyaknya yang harus ditulis, majelis imla, akhirnya pen patah. Fa'amara an yunada. Maka beliau memerintahkan untuk diserukan. Qalamun bidinar. Siapa mau memberikan pen, akan saya bayar 1 dinar. 1 dinar banyak sekali ya. Harga 1 ekor kambing. Kalau sekarang 2 ringgit dapat aja itu. Fatarat ilaihil aklam, maka pen-pen terbang ke beliau. Semua orang pengenlah dapat 1 dinar, mahal sangat 1 dinar. Menunjukkan beliau sangat mengutamakan ilmu, ingin menulis cepat, sehingga apa? Enggak apa, bayar mahal. Yang penting ada pen. Kita sekarang alhamdulillah dipermudah, ada alat-alat perekam membantu. Di zaman dulu jelas masih banyak kesulitan. Selesai dari tahdhib dan taudhih. Wa abdah, guru beliau huwa Abu Muhammad Abdah ibnu Sulaiman ibn al-Hajib al-Kilabi al-Kufi wa qila ismuhu Abdurrahman. Abdah laqabuh, dijuluki Abdah tapi namanya Abdurrahman. Qala Imam Ahmad huwa siqatun siqatun siqah. Masya Allah sampai triple ya. Ziyadatan ma'asolah, ditambah dengan kesolihan beliau. Bukan hanya berilmu tapi juga beramal. Wa kana syadidal faqr, beliau sangat fakir wallahul musta'an. Tuwufi bil Kufah, wafatnya di Kufah. Selesai dari Al-Kawakib. Gurunya Hisham huwa mutarjamun fil hadis sani. Ini telah disebutkan biografinya di hadis yang kedua, kita di hadis ke-20. Wa huwa Abul Mundhir au Abu Abdillah Hisham ibnu Urwah Ibni Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, siqatun kasirul hadis, imamun fil hadis. Ya, ma'ruf dalam cerita itu ada 3 orang yang tawaf. Hisham bin Urwah, sebentar, Afwan. Ini ayahnya nanti ya ceritanya ya. Hisham dijuluki oleh Imam Az-Zahabi sebagai Syekhul Islam. Tayyib, imamun fil hadis. Kemudian wa abuhu huwa kadzalika mutarjamun fil hadis tsani, telah disebutkan biografinya dalam hadis kedua. Wa huwa Abu Abdillah Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam al-Asadi al-Madani, siqatun sabtun ma'mun, terpercaya, katsirul hadis. Beliau rijal kutubus sittah. Tayyib. Nah, ini yang siapa? Ada yang ingat tidak? Ada 3 orang semuanya masih adik-beradik. Tawaf untuk berdoa. Di antaranya ini, siapa itu? Urwah ibnu Zubair. Yang 2 lagi siapa namanya? Nah, tinggal apa? Ini adik-beradik tinggal ditebak siapa lagi?
Selain Urwah ibnu Zubair berarti siapa? Iya, Abdullah bin Zubair, betul. Satu lagi yang agak jarang disebut memang, tapi ya ma'ruf juga namanya dalam kitab-kitab sirah. Siapa itu? Namanya siapa ya? Mus'ab ibnu Zubair. Nah, tiga-tiganya tawaf sambil berdoa. Kalau Urwah berdoa, ya Allah berikan kepada saya ilmu bermanfaat. Akhirnya memang jadi ulama besar. Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Allah berikanlah saya kekuasaan terhadap Hijaz. Akhirnya memang jadi penguasa. Walaupun beliau zuhud dan beliau ingin berkuasa karena ingin menegakkan keadilan. Ma'ruf, Abdullah ibnu Zubair berkuasa di Mekah, Madinah, juga berkuasa di Mesir dan mayoritas dari Syam, dan berkuasa di Irak di bagian Basrah. Kekuasaannya sangat luas, tapi memang beliau ahli ibadah dan ahli zuhud, sehingga lawannya lebih banyak mengurusi politik, sehingga tidak terlalu lama kemudian kekuasaan direbut oleh Bani Umayyah lagi. Nah, yang satu Mus'ab ibnu Zubair, beliau berdoa, ya Allah nikahkanlah saya dengan Fatimah bintul Mundir, wanita tercantik di Basrah. Ternyata semuanya dikabulkan. Memang Allah Maha mengabulkan doa, terutama di tanah suci. Bukan berarti oh ini cuma cinta wanita. Tak, Mus'ab ibnu Zubair beliau rajul soleh. Tapi boleh doa minta dinikahkan dengan wanita yang baik. Tidak ada larangan, tidak masalah. Nah, beliau membantu Abdullah ibnu Zubair untuk memadamkan pemberontakan Nabi palsu di Kufah. Yaitu siapa ya? Siapa Nabi palsu di Kufah? Siapa namanya? Mukhtar ya, Mukhtar bin Abi Ubaid. Nah, adapun Urwah, beliau memang lebih mementingkan ilmu, memusatkan perhatian pada ilmu. Baik, kemudian wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha kadzalika mutarjamatun fil hadis tsani. Telah disebutkan biografinya di hadis kedua dari kitab ini, kitab Sahih Bukhari. Wahya ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqil Akbar radhiyallahu anhuma. Zaujatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Wanita umat ini yang paling fakih secara mutlak. Hajara bi Aisyah abawaha. Ayah dan ibunya hijrah membawa Aisyah. Siapa istri dari Abu Bakar As-Siddiq? Siapa anak-anak ya? Oh, bukan. Aisyah putrinya, cuma istri Abu Bakar. Siapa istri Abu Bakar? Ummu siapa? Ummu siapa? Yang namanya mirip delima tuh. Ya. Delima bahasa Arabnya apa? Ayo, ibunya namanya apa? Ummu Ruman. Nah, memang mirip lafaz Rumman, mirip. Ya, Ummu Ruman. Toyib. Ayah dan ibunya hijrah membawa gadis kecilnya ini. Wa tazawwajaha Nabiullah qabla mahajirihi ba'da wafati Siddiqah. Nabi SAW menikahinya sebelum beliau hijrah. Setelah wafatnya As-Siddiqah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa dzalika qabla al-hijrah bi bid'ata asyara syahra. Beberapa belas bulan sebelum Nabi hijrah. Wa dakhala biha fi Syawal sanatas natain. Nabi menggauli Aisyah di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua. Berarti dohirnya setelah peristiwa apa ya? Peristiwa Badar dohirnya ya. Perang Badar bulan apa perang Badar? Bukan, bulan apa? Iya, bulan Ramadan. Sementara ini Syawal tahun kedua. Jadi dohirnya setelah perang Badar. Wallahu alam. Baik. Aywa ini disebut aywa munsarafahu, yaitu setelah beliau pulang alaihi salatu wasalam min ghazwati Badar, dari perang Badar. Tamam. Wahia ibnatu tis, usianya waktu itu 9 tahun. Ini kata Syekh Yahya Hafizahullah kembali kepada kekuatan fisikal dan mental anak gadis itu tentunya. Nah, di masa itu makanan masih bagus, kualiti masih bagus, udara bagus, sehingga tumbuh dengan sehat walaupun usia 9 tahun. Kalau sekarang ya para pemuda sabar dulu sikit-sikit lah. Jangan 9 tahun sudah di-aim, kasihan. Tunggu sikit lagi. Kalau di Yaman memang 9 tahun sudah ditanyakan, memang sering. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir. Yang sempurna dari kalangan lelaki itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa
dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim wa fadlu Aisyah ta'ala nisa, keutamaan Aisyah di atas para wanita, ka fadli sarid di ala sairi ta'am, seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan. Sarid ini makanan yang terbuat dari daging dengan kuah roti, atau terbalik ya, roti dengan kuah daging. Muttafaqun alaih. Tuwufiyat sanata sab'in wa khamsin. Beliau meninggal dunia pada tahun 57, sama dengan tahun wafatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mohon perlindungan pada Allah jangan sampai hidup mencapai tahun 60 Hijriah. Minal hijrah, selesai dari syiar. Hada sanad sahihun bila syak. Sanad ini sahih tanpa ada keraguan. Wa hadal hadis infarada bihil Bukhari an Muslim. Hadis ini Imam Bukhari menyendiri dari Muslim. Imam Muslim tidak meriwayatkan itu. Wa sayati dzikru maji'ihi min wajhin akhar insyaallah taala. Akan datang penyebutan ketibaan hadis ini dari sanad yang lain insyaallah taala. Terkait dengan apa itu? Bahwasanya Nabilah yang paling bertakwa dan paling berilmu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadal hadis min afradil Bukhari an Muslim. Hadis ini termasuk bersendiriannya Bukhari dari Muslim. Wa huwa min gharaibis sahih. Ini termasuk kitab hadis sahih yang asing, yaitu apa? Sanadnya asing. Tapi tak masalah, Imam Bukhari sudah menapisnya. La a'rifuhu illa min hadal wajh. Saya tidak mengenalinya kecuali dari sanad ini. Fahuwa masyhurun an Hisham. Hadis ini terkenal dari Hisham bin Urwah. Muhammad bin Salam Abdah an Hisham. Tayyib. Fardun mutlak, yaitu betul-betul mutlak dari awal sanad sampai ke Hisham itu rawinya hanya satu. Anas salah. Hisham ke atas, Hisham dari Urwah, dari Aisyah, hanya ini saja, tak ada sanad yang lain ke Aisyah untuk hadis tersebut. Adapun yang di bawah Hisham banyak sanadnya. Semuanya kembali ke Hisham. Tayyib. Min hadisihi, yaitu hadis siapa itu? Hisham dari an abihi, dari Urwah an Aisyah, wallahu a'lam. Sekarang al-ibrah minat ta'ammul fi tarajimi haula'ir ruwah. Pelajaran yang kita ambil dari merenungkan biografi para rawi tadi. Di antara pelajarannya apa? Kenapa kita perlu mengenal para rawi tadi? Yustafadu min tarajimi haula'ir ruwatil ajilla. Diambil faedah dari biografi para rawi yang agung itu. Al-hirsu ala talabil ilmi syar'i. Semangat untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Ma'abadlil amwal fi nailih, sambil mencurahkan harta benda untuk meraihnya. Memang perlu kerja keras, perlu biaya seringkali. Wasabru ala khusyunatil hayah, dan bersabar menghadapi kerasnya kehidupan. Yang siapa tadi ya? Muhammad bin Salam kah yang dikatakan sangat fakir tadi itu? Siapa yang ingat? Abdah bin Sulaiman. Ia sangat fakir beliau. Kemudian apa? Ma'ahifdil ilmi wa nashrih, disertai dengan menghafal ilmu dan menyebarkan ilmu. Li'annal izzah ma'al ilmi khairun bikasirin minadzulli ma'al ghina bil amwal. Karena kemuliaan yang disertai dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada kehinaan disertai dengan kekayaan harta. Jelas apa? Kemuliaan ilmu lebih tinggi, nilainya jauh lebih tinggi. Syarhul hadis, qaulu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan perintah pada mereka, beliau memerintahkan pada mereka mengerjakan amalan-amalan yang mereka mampu. Apa faedahnya? Ya dulu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rahiman bi ummatih. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi umatnya. Mendatangkan syariat-syariat yang ringan tapi bukan untuk diremehkan tentunya.
falam yukallibhum illa bima yastati'un. Maka beliau tidak membebani mereka kecuali dengan apa yang mereka mampu. Wala yasyuku alaihim, dan tidak menyusahkan mereka. Salat wajib sambil berdiri, ini rukun salat. Tapi kalau tidak mampu ya sudah sambil duduk, kalau tidak mampu ya sambil berbaring dan seterusnya. Yang penting tetap salat. Baik. Qala Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Dia bersemangat untuk kebaikan tercurah pada kalian. Dia sangat berbelas kasihan dan menyayangi kaum mukminin. Kita tambah sedikit. Fa syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ata bi tahlili thayyibat wa tahrimil khaba'ith. Maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa penghalalan benda-benda yang baik dan pengharaman benda-benda yang busuk. Wa izalatil aghlalis saqilah, dan menghilangkan beban-beban yang berat, aghlal, belenggu-belenggu yang berat alal ibad, atas para hamba. Dulu di Bani Israel sholat sampai 50 kali. Cara taubatnya kadang apa? Harus bunuh diri. Cara membersihkan diri dari najis adalah yaitu apa? Kainnya digunting atau kulitnya dikerik dengan pisau dengan agar berdarah sedikit. Nah, sekarang tidak perlu sampai seperti itu. Fahal min syakir, maka adakah yang mau bersyukur? Qala Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Ummi itu apa? Anak-anak, ummi apa ummi ya? Iya, buta huruf, tidak mampu menulis, tidak mampu membaca tulisan. Iya, betul. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka mendapatinya tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Seperti dalam apa? Kitab asli Nazaret disebutkan tentang apa? Tentang apa namanya itu? Wahemet, atau kurang lebih lafadznya demikian, pakai bahasa Ibrani. Tayyib. Dalam buku yang lain, Injil yang asli tertulis apa? Yaroklit, yaitu yang banyak memuji. Memang kembalinya ke nama Ahmad lagi. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Dia memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf, dengan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Mengharamkan atas mereka yang busuk-busuk. Wa yadau anhum israhum. Dia menghilangkan dari mereka beban mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan belenggu-belenggu yang dahulunya ada di atas mereka. Termasuk apa? Kalau ajaran Kristen tidak boleh membalas dendam. Tapi kalau kita dipukul pipi kanan, serahkan pipi kiri. Wajib memaafkan. Ma'ruf, di dalam ajaran mereka begitu. Dan ini beban dalam hati. Orang sakit hati tak boleh membalas. Maka ajaran Islam mendatangkan pilihan. Boleh memaafkan dan pahalanya banyak. Boleh juga apa? Membalas yang setimpal. Ini adalah syariat yang betul-betul sesuai dengan fitrah. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan azzaruh, menghormatinya, wa nasaruh, dan menolongnya, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyakum.